Jadi gitu. Jadi coba ini benar atau salah, orang ini melakukan sesuatu benar atau salah, itu dari ini. Apakah semakin membantuku beriman atau tidak? Beriman itu berarti menemukan Tuhan yang memberi aku kekuatan atau tidak. Nah, caraku mengoreksi orang juga sama. Apakah caraku mengoreksi orang ini, mengevaluasi orang itu, semakin membantu dia lebih mengenal Tuhan dan membantuku merasakan kehadiran Tuhan atau tidak? Jadi ini titik evaluasinya di sini nih. Kesimpulannya kenapa kita perlu PK pada hati nurani, perlu waspada pada logika kita, perlu mengevaluasi setiap pengalaman hidup kita hanya untuk mengerti apakah Tuhan semakin mudah dirasakan. 1, 2, apakah melalui tindakanku setiap hari, Tuhan itu semakin mudah dirasakan oleh orang yang berjumpa dengan aku. Kalau melalui omong-saomong dari tindakanku, orang semakin kesulitan menemukan Tuhan melalui hidupku, entah aku ini bagaimana, nah itu yang kita perlu renungkan, sikap kita setiap hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, hari ini kita kembali diberi teladan iman, yaitu Santo Gregorius Agung, seorang paus dan lahir pada abad ke-6, pertengahan pertama abad ke-6. Kita bersyukur bahwa Tuhan menunjukkan banyak kehendaknya melalui para santo santa yang membimbing kita, terutama Santo Gregorius ini, tentang hidup pastoral kita sehari-hari. Bagaimana menghayati iman dalam hidup sehari-hari, sehingga kita dapat menemukan kehendak Tuhan melalui tindakan dan peristiwa yang kita alami setiap hari. Iman itu adalah interaksi kita dengan Tuhan yang kita alami setiap hari, bukan hanya pada saat kita berdoa atau melakukan hal-hal rohani. Nah, karena itu mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak. Kita sadari kembali cara kita mengenal kehendak Tuhan, cara kita merayakan iman kita dalam hidup kita setiap hari. Para saudara terkasih, iman itu kan cara kita untuk mengerti Tuhan yang tidak kelihatan, lalu dengan pengertian yang kita miliki itu, kita bisa mengalami, merasakan, atau memperoleh kekuatan, keyakinan akan penyertaan Tuhan yang memberi kita kekuatan. Lalu dengan kekuatan itu, kita bisa berjalan, menghadapi, menyelesaikan, menjalani hari-hari hidup kita yang mungkin rasanya berat. Jadi dengan begitu iman ini meneguhkan kita, kan gitu toh? Iman itu cara kita mengerti tentang Tuhan yang tidak kelihatan. Lalu dengan pengertian ini memberi kita keyakinan. Keyakinan ini memberi kita kekuatan, semangat untuk melewati, menjalani, menghadapi hari-hari hidup kita yang mungkin penuh dengan persoalan, kesulitan, kesesakan. Lalu dengan itu maka kita bisa mengerti bahwa iman yang kita yakin, yang kita miliki ini memberi kita kekuatan. Lalu iman itu menjadi hidup. Hidupnya gimana? Karena selalu berinteraksi, berkaitan dengan hidup kita setiap hari, yang kita jalani setiap hari. Sakit, senang, suka, duka, gembira, sumpek, punya banyak lah itu di sanalah ada. Nah, setiap aturan
pedoman-pedoman dalam iman kita, dalam hidup kita, dalam masyarakat kita, dalam budaya kita, perlu disorot, dievaluasi dari sisi ini. Ini yang maksudnya adalah anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apakah budaya kita, cara kita makan, cara kita menyapa orang, cara kita bermasyarakat, cara kita berdoa, rumusan-rumusan doa kita yang kita lakukan setiap hari, apakah semakin memberi kita keyakinan-keyakinan akan Tuhan. Nah itu maksudnya ini. Jadi ini bukan masalah wewenang, oh ini Yesus ini Tuhan atas hari Sabat, bukan itu. Tapi hari Sabat itu diadakan, hari Sabat itu kan hari yang dikhususkan agar orang tidak lagi sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya. Lalu kalau dulu awalnya hari Sabat itu kan dari itu loh, dari apa? Kisah penciptaan itu loh, pada hari yang keberapa Tuhan beristirahat tuh? Setelah ke-6, hari ke-7 Tuhan beristirahat. Nah, Tuhan aja beristirahat dalam karya. Lah kok kita ini manusia kok nggak beristirahat? Maka diadakan hari Sabat. Pada hari Sabat orang-orang Yahudi itu berkumpul di Bait Allah. Tidak sibuk dengan masak, pekerjaan, semua berhenti lalu menyibukkan diri dengan merenungkan sabda Tuhan, mengutamakan Tuhan. Lalu itu bukan berarti terus semuanya tidak boleh. Lalu mereka mulai keliru, meneruskan kebiasaan yang keliru. Untuk menjaga hari Sabat, nah itu tadi, orang tidak boleh mengulurkan tangannya, bekerja menggisar gandum. Menggisar itu ngoncai gandum gitu loh, menggisar gandum, masak. Bahkan sekarang tuh lift tuh tidak boleh mencet, lift itu tidak boleh. Jadi lift itu ada yang berhenti otomatis setiap lantai. Sampai sebegitunya. Lalu orang lupa akan apa sebenarnya maksud dari hari Sabat. Sama dengan kita, aturan-aturan semua yang kita miliki itu sebenarnya untuk membantu kita menemukan Tuhan dalam hidup kita. Itu lebih gampang, aturan-aturan hidup kita, bahkan aturan rohani pun, cara kita berdoa, berdiri, berlutut, duduk, gini ya, membuat tanda salib, semuanya hanya untuk membantu kita mempermudah beriman, mengenal Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Jadi gitu. Jadi coba ini benar atau salah, orang ini melakukan sesuatu benar atau salah, itu dari ini. Apakah semakin membantuku beriman atau tidak? Beriman itu berarti menemukan Tuhan yang memberi aku kekuatan atau tidak. Nah, caraku mengoreksi orang juga sama. Apakah caraku mengoreksi orang ini, mengevaluasi orang itu, semakin membantu dia lebih mengenal Tuhan dan membantuku merasakan kehadiran Tuhan atau tidak? Jadi ini titik evaluasinya di sini nih. Kesimpulannya kenapa kita perlu PK pada hati nurani, perlu waspada pada logika kita, perlu mengevaluasi setiap pengalaman hidup kita hanya untuk mengerti apakah Tuhan semakin mudah dirasakan. 1, 2, apakah melalui tindakanku setiap hari Tuhan itu semakin mudah dirasakan oleh orang yang berjumpa dengan aku. Kalau melalui omong-saomong dari tindakanku orang semakin kesulitan menemukan Tuhan melalui hidupku, entah aku ini bagaimana, nah itu yang kita perlu renungkan, sikap kita setiap hari. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita
telah selesai. Syukur kepada Allah.